Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Rizky Maulana Hidayat, NPM 118-113 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, di mana di sini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan judul Scoping Review Dampak COVID-19 pada Wanita Hamil. Di mana untuk latar belakangnya sendiri, COVID-19 atau coronavirus disease adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi sipir akut respiratory sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang teridentifikasi pada akhir bulan Desember 2019. Di mana pada tanggal 30 Januari 2021 tercatat 101.459.000 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga 2.191.898.000 kasus kematian di dunia. Lalu COVID-19 sendiri bisa menimbulkan gejala seperti tidak bergejala, ringan, sedang, berat, dan juga kritis, di mana COVID-19 bisa mengenai setiap individu termasuk pada wanita hamil. Menurut data SARS-CoV dan juga MERS-CoV, infeksi COVID-19 pada kehamilan bisa menimbulkan keparahan dan juga berdampak buruk pada wanita hamil dan juga janin seperti peningkatan risiko keguguran, preterm birth, kelahiran dengan metode C-section, dan juga kematian. Lalu untuk tujuan umumnya sendiri adalah untuk mengetahui dampak COVID-19 pada wanita hamil. Lalu untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya adalah scoping review. Sampelnya itu adalah penelitian berjumlah 10 dari artikel internasional dan juga nasional yang berkaitan dengan COVID-19 pada wanita hamil. Populasinya sendiri adalah jurnal internasional dan juga jurnal nasional yang berkaitan dengan dampak COVID-19 pada wanita hamil, dan sumber datanya itu ada dari ScienDirect, Emerald, dan juga Springerlink. Lalu untuk kriteria inklusinya sendiri itu artikel penelitian yang dipublish di jurnal internasional juga jurnal nasional yang berada di ScienDirect, Emerald, dan juga Springerlink dengan kata kunci COVID-19 and Pregnancy and Outcome. Lalu artikel penelitian yang diterbitkan pada akhir bulan Desember 2019 sampai Februari 2021. Lalu tipe artikel penelitian dengan observational cohort, artikel yang bisa diakses penuh, dan juga artikel berbahasa Inggris dan Indonesia. Lalu kriteria eksklusinya sendiri adalah ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak, lalu full artikel yang tidak dapat diakses, dan artikel duplikasi. Untuk PICOSE sendiri, populasi itu wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19, intervensinya adalah kasus positif COVID-19, comparisonnya adalah populasi wanita yang tidak hamil dan terkonfirmasi COVID-19, outcome-nya adalah dampak COVID-19 pada wanita hamil, studinya sendiri adalah observational cohort, baik prospektif ataupun retrospektif. Kriteria kelayakannya sendiri adalah menggunakan critical appraisal, yaitu bisa diakses di Journal Briggs Organization. Lalu untuk prosedur penyusunannya itu yang pertama pencarian data, yang kedua screening data, yang ketiga penyelesaian PICOS, yang keempat penilaian kelayakan, yang kelima telah kritis. Di mana analisis datanya itu untuk meresum secara naratif dan juga bersifat kualitatif. Lalu diagram prismanya di mana dari ScienDirect itu terdapat 1.605 artikel, lalu Emerald 19 artikel, dan Springerlink 838 artikel ditemukan semuanya adalah 2.462, lalu dilakukan screening menggunakan kriteria inklusi di mana ditemukan 1.326 artikel, lalu dilakukan kesesuaian dengan kriteria eksklusi yaitu 18 artikel, dan dilakukan critical appraisal ditemukan 10 artikel. Lalu untuk hasil penelitiannya itu ada 10 artikel yang telah dipaparkan di PPT ini. Lalu untuk pembahasannya sendiri, di mana yang pertama itu adalah wanita hamil pada trimester akhir lebih rentan terhadap infeksi COVID-19. Ini tuh diakibatkan karena pada kehamilan itu membutuhkan adaptasi untuk memastikan toleransi terhadap janin sambil mempertahankan fungsi imunoprotektif, di mana sistem imunitas selama kehamilan sering ditandai dengan adanya perubahan pada komposisi seluler dan juga fungsi sel imunitas seperti supresi pada imunitas yang diperantarai oleh sel T dan juga respon humoral. Lalu setelah itu kelahiran dengan metode C-section meningkat pada wanita hamil dengan COVID-19, di mana kondisi ventilasi yang berlebih dan juga stres yang muncul selama persalinan pervaginam dapat memperburuk status pernafasan wanita hamil dengan COVID, dan juga dilakukan C-section itu apabila terdapat indikasi kebidanan, adanya pneumonia COVID-19 yang berat, dan juga komplikasi kebidanan yang didampingi yang tidak stabil, respiratory failure, ataupun fetal distress. Lalu yang ketiga adalah kasus preterm birth yang meningkat, di mana ini diakibatkan karena gangguan pernafasan yang terus-menerus pada wanita hamil yang bisa mengakibatkan retraksi pertumbuhan pada janin akibat hipoksia dan berakibatkan terlepasannya vasokonstriktor seperti faktor endothelin 1 yang bisa menyebabkan hipoperfusi pada plasenta hingga menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen ke janin. Lalu yang keempat itu adalah kasus preeklamsia yang meningkat, di mana diketahui pada saat kehamilan itu terjadi peningkatan reseptor ACE2 yang nantinya itu akan berikatan dengan protein spike dari SARS-CoV-2 sehingga memediasi virus itu untuk masuk dan juga berkembang. Lalu
Dampak infeksi COVID-19 sendiri bisa mengakibatkan kematian, di mana itu didasari akibat adanya riwayat komorbiditas seperti diabetes, kronik hipertensi, preeklampsi, cardiopulmonary disease, asma, dan juga kanker. Selain itu juga bisa karena obesitas, komplikasi yang dialami selama kehamilan, pada saat kehamilan, dan juga setelah kehamilan ataupun adanya postpartum ARDS. Lalu setelah itu untuk kesimpulannya, infeksi COVID-19 pada wanita hamil dapat berdampak pada peningkatan kelahiran dengan metode C-section, preterm birth, preeklampsi, dan juga kematian. Lalu peneliti ucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan juga tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.